Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Putra, NIM D1D021448, kelas R004, mata kuliah Dendrologi, Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah dendrologi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan spesies tentang Sorea laprosula atau biasa kita kenal yaitu dengan merantih merah. Nah, ini beberapa contoh pohon dari kayu Sorea laprosula atau merantih merah. Baik, selanjutnya sedikit saya akan menceritakan sejarah tentang kayu Sorea laprosula atau kayu merantih ini. Jadi Sorea laprosula ini ditemukan oleh Miguel, seorang ilmuwan, pada tahun 1864 yang tempatnya di Sumatera. Dari beberapa fakta informasi yang saya ketahui tentang Sorea laprosula atau merantih ini, banyak sekali jenis-jenisnya, seperti merantih merah, merantih hijau, merantih tembaga, merantih temak, merantih sabut, dan merantih batu. Sebenarnya masih banyak lagi jenis merantih atau jenis Sorea laprosula yang lainnya. Terus selanjutnya yaitu penggolongan dari Sorea laprosula atau merantih ini. Merantih ini dapat digolongkan ke dalam genus Sorea. Kemudian familinya dikenal secara umum yaitu Dipterocarpaceae. Sorea ini juga dikelompokkan dengan tumbuhan berbiji tertutup. Nah, jadi Sorea laprosula atau kayu merantih ini sudah dikelompokkan, baik itu genusnya, familinya, atau tumbuhan bijinya. Jadi tidak bisa disamakan atau dicampur dengan genus lain, famili lain, atau dengan tumbuhan lain. Selanjutnya yaitu bagian morfologi dari Sorea laprosula atau merantih ini. Pertama yaitu ada daun. Daun Sorea laprosula atau merantih ini jika dilihat secara langsung di lapangan, warna daunnya itu mengarah ke abu-abuan. Kemudian warna tajuknya berwarna hijau. Dan bagian bawah daunnya itu mengkilat. Nah, jika dilihat langsung di lapangan, warna daunnya ini abu-abu, terus warna tajuknya hijau, warna bagian bawah daunnya mengkilat. Selanjutnya yaitu bagian pohon Sorea laprosula atau si merantih ini. Pohon Sorea laprosula ini tingginya bisa mencapai 60 meter. Jika kondisi pohonnya optimal. Tetapi jika kondisi pohonnya tidak optimal, maka tinggi pohon tersebut tidak bisa ditentukan. Selanjutnya yaitu diameter pohon juga bisa mencapai 1 meter dengan bentuk batang cenderung silindrus. Pohon Sorea laprosula ini sedikit berbanir, kemudian kayu gubalnya pun bisa berwarna merah tua. Jadi kayu gubal pada merantih ini berwarna merah tua, atau biasanya seperti daging sapi yang masih murni. Nah, begitulah kira-kira warna kayu gubal merantih ini. Selanjutnya sedikit lagi saya akan menceritakan sejarah pada zaman dahulu, yaitu tentang Sorea laprosula atau tentang kayu merantih ini. Pada zaman dahulu kayu merantih ini digunakan
pada beberapa daerah khususnya di wilayah Indonesia. Beberapa penggunaannya yaitu biasa digunakan sebagai produk kebudayaan. Produk kebudayaan ini hampir digunakan di seluruh Indonesia. Jadi kayu Sorea laprosula ini pada zaman dahulu digunakan sebagai produk kebudayaan. Hampir dari seluruh wilayah menggunakan kayu ini. Beberapa di antaranya contohnya seperti pada gambar, yaitu pertama penggunaan Sorea laprosula atau penggunaan kayu merantih ini pada rumah adat Sambori. Nah, masyarakat Sambori ini terletak di Nusa Tenggara Barat. Terus masyarakat di sini memanfaatkan kayu dimanfaatkan sebagai tiang rumah, seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu di Aceh. Masyarakat Aceh ini memanfaatkan kayu Sorea laprosula juga atau kayu merantih, yaitu sebagai kapal atau perahu. Nah, mungkin pembuatan kapal-kapal dari kayu yang saat ini sudah mulai berkurang. Namun, perlu diingat pada zaman dahulu sebelum adanya kapal-kapal modern, Sorea laprosula ini dipakai sebagai kapal oleh masyarakat Aceh. Selanjutnya itu ada perahu pacu jalur. Nah, perahu lagi, tapi bedanya ini perahunya ukurannya agak kecil. Perahu pacu jalur ini berasal dari daerah Riau. Perahu ini biasa mereka gunakan untuk balap perahu. Bahkan di wilayah lain pun menggunakan perahu ini. Di wilayah saya juga, jika ada balap perahu, mereka atau masyarakat daerah saya menggunakan perahu pacu jalur juga. Karena ukuran perahunya yang kecil dan lebih cepat jika digunakan untuk balap perahu. Nah, kemudian yaitu ada resin. Seperti pada gambar, resin ini hampir menyerupai getah. Resin dari akar Sorea laprosula atau dari akar kayu merantih itu bisa digunakan sebagai obat, seperti obat sakit perut dan obat konstipasi. Nah, dan selanjutnya yaitu di sebagian wilayah juga Sorea laprosula ini juga digunakan sebagai peti mati, yaitu tempatnya pada Selat Panjang. Oke. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu sifat silvikultur pada Sorea laprosula ini. Pertama yaitu berbunga dan berhasil melakukan pembuahan sekitar 2-3 tahun sekali. Kemudian diserbuki oleh serangga kecil di malam hari. Ini namanya kalau tidak salah yaitu tirde. THRIDE. Kemudian ketika sudah berbunga dan berbuah, biasanya bunganya itu masuk sekitar bulan Desember hingga bulan Maret. Jadi ada bulan tertentu. Kemudian umur optimal untuk menghasilkan buah dan biji yang baik itu ketika Sorea laprosula berumur 13-15 tahun. Untuk menghasilkan viabilitas yang baik. Sebenarnya juga bisa sih pada tahun 4-5 tahun buahnya itu bisa berbuah. Tapi untuk menghasilkan biji variabel dengan persen kecambah yang tinggi, yang lebih baik itu ditunggu dari
umur 13 sampai 15 tahun. Kalau sudah pas umur optimalnya dan lingkungannya juga pas, maka persen kecambahnya pun juga bisa mencapai 90%. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas segala kesempatan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.